Hari ini kita merayakan hari Natal yang kesekian kalinya, gitu ya. Natal kita rayakan setiap tahun. Tapi Natal itu sesungguhnya adalah perayaan kita akan kasih setia Tuhan, akan kemurahan Dia, akan kasihnya yang abadi, cintanya yang murni kepada setiap daripada kita. Terkadang kita sibuk dengan perayaan-perayaan sehingga kita lupa apa makna Natal yang sesungguhnya. Melalui kelahiran Yesus, Tuhan menunjukkan cintanya yang murni, pengorbanannya yang sempurna, dan memberikan pengharapan kepada kita semua. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan telah merancangkan keselamatan bagi kita jauh-jauh daripada waktu kita masih berdosa dan tidak layak. Karena itu Natal itu adalah pernyataan kasih Dia, kasihnya yang gak bersyarat. Dia gak menunggu kita layak dulu, gak menunggu kondisi kita baik dulu. Tapi pada saat kita masih menjadi seteru Allah pun Dia telah menunjukkan kasihnya dengan menyediakan anaknya. Kita lihat Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini bukti cinta kasih Allah tanpa syarat. Karena cintanya tanpa syarat kepada kita, kita belajar untuk meneladani bagaimana mengasihi dengan tanpa syarat. Bagaimana itu mencintai tanpa pamrih. Karena kecenderungan kita sebagai manusia, kita masih mencintai dengan pamrih, dengan upah. Betul ya? Apa yang kita bisa dapat? Begitu kan ya? Tapi di sini kita hari ini mau belajar meneladani apa yang telah Bapa Kristus lakukan dalam kehidupan kita, yaitu memberikan kasih-Nya pada saat kita belum layak. Bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan kebaikan kita, bukan berdasarkan kondisi kita, tapi berdasarkan oleh karena kasih karunia-Nya sendiri, karena kasih-Nya sendiri, karena diri-Nya sendiri. Karena itu kita belajar untuk bagaimana kita mengasihi Dia. Bagaimana caranya kita mengasihi Dia sebagai pribadi. Kadang kebiasaan kita mau mengasihi Dia karena apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Seperti orang katakan, kita mengasihi Dia karena ada apanya. Padahal kita harus mengasihi Dia apa adanya. Beda kan ya? Mengasihi apa adanya bukan karena apanya. Karena pribadinya. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kandang, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bisa nggak kita mengasihi Dia pada saat kenyataannya, kelihatannya kehidupan kita tidak menikmati apa yang baik? Bisa nggak kita tetap mengasihi Dia pada saat seperti dikatakan ini, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, semuanya tidak menghasilkan dan mengecewakan. Bahkan tidak ada bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan di kandang kita tuh tidak ada lembu dan tidak ada sapi. Bisa nggak kita menjaga suasana hati kita, menjaga cinta kasih kita tetap membara kepada Dia karena kita mengasihi Dia, bukan karena apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Aku teringat beberapa waktu yang lalu ya, kita udah menghabiskan hampir 1 tahun gitu kan ya, perjalanan ini udah mau di akhir tahun. Dan dalam perjalanan setahun tuh banyak sekali kejadian dalam kehidupan setiap daripada kita ya. Aku juga banyak menghadapi banyak hal dalam tahun-tahun kemarin. Itu namanya manusia. Nah, jadi aku mengalami banyak masalah dan tanpa sadar hati mulai menjadi hambar.
Hati mulai menjadi dingin. Kalau dulu dikasih kesempatan untuk melayani itu membara, bahkan cari-cari kesempatan, bahkan bersedia mengeluarkan biaya sendiri, beli tiket, gitu kan, bayar tiket sendiri, bahkan menyediakan misalnya di sana seminar uang makan lah, apalah, bersedia bahkan berkorban. Tapi belakangan ditawarin aja pelayanan, aku tolak-tolak. Dan udah pergi pun juga, mau ngambil mic ini rasanya berat sekali. Dan kalau ngomong pun juga sepatah dua patah saja, gitu. Sampai kadang-kadang rada bertengkar sama Pastor Mike. Pokoknya aku nggak mau ngomong ya, gitu. Pastor bilang, enggak, ada pesan Tuhan yang disampaikan. Pokoknya aku nggak mau, gitu. Kenapa itu? Karena tanpa sadar hati ini menjadi tawar, menjadi dingin. Sampai pada suatu hari, waktu aku sedang berdoa, tiba-tiba aku mendengar Tuhan berkata begini, lakukan segala sesuatu seperti untuk aku, bukan untuk manusia. Jadi walaupun manusia mengecewakan, tapi kan kita memang dari awal mulanya melakukan itu bukan untuk manusia. Jadi singkat ceritanya aku pelayanan berapa tahun dan orang yang dilayani itu mengecewakan gitu. Jadi seakan-akan berasa begini, kayaknya pelayanan bertahun-tahun itu kayaknya gak ada hasilnya. Seperti tadi kan, pohon ara tidak berbunga, pohon jahat itu tidak berbuah, semua mengecewakan. Rasanya semuanya adalah bahkan lembu sapi di kandang gak ada, semuanya bubar. Kayak hasil bertahun-tahun itu sia-sia, gak ada gunanya. Jadi tanpa sadar hati ini walaupun tidak mau menyalahkan Tuhan, tapi tanpa sadar hati ini menjadi dingin dan tawar. Efek dampaknya gak ada semangat lagi untuk mau melayani, gak ada semangat lagi untuk mengerjakan segala sesuatu. Tanpa sadar membawa itu kepada Tuhan. Jadi waktu aku dengar Tuhan bilang, lakukan segala sesuatu seperti untuk aku, bukan untuk manusia. Bukankah kau melakukan ini untuk aku dan bukan untuk manusia? Di situ membuat mataku tuh terbuka. Kadang tanpa sadar kita dalam melakukan kehidupan kita selalu melakukan itu dengan meminta pamrih dan upah. Pada saat tidak menghasilkan segala sesuatu yang seperti kita ingini, kita kecewa. Kita menjadi sedih, kita menjadi tawar. Dan itu berpengaruh kepada sikap kita, pada cara pandang kita, pada tingkah laku kita. Dan yang kena ujungnya adalah Tuhan yang bukan dia yang salah. Sampai akhirnya Tuhan bilang begini, lagi pula bukankah yang mengecewakan itu manusia? Kenapa kau dibawanya seakan-akan aku jadi marahnya sama dia gitu, berimbasnya sama dia. Dia yang kena efeknya gitu. Jadi kayak misalnya pasangan suami istri gitu, kita jadi dingin-dingin sama dia gitu, benar bukan salah dia gitu kan ya. Di sini satu momen pembelajaran dalam kehidupanku menutup 1 tahun. Betapa kita harus menjaga hati kita. Betapa kita harus belajar untuk bagaimana kita seperti dia, mencintai tanpa pamrih, mencintai tanpa upah. Karena kita mencintai karena dianya pribadi sendiri, bukan karena ada apa-apanya, embel-embel dan segala macam. Terkadang kita banyak salah paham dan salah sangka sama Tuhan. Kita kadang-kadang menyalahkan dia atas konsekuensi yang kita buat, yang kita dapat karena perbuatan kita sendiri. Ataupun kita mungkin bisa salah paham sama dia, kita pikir dia menyalahkan kebaikan buat kita. Padahal dia itu selalu bergirang untuk mau memberkati kita. Tapi mungkin istilahnya berkat itu belum sesuai untuk kita saat ini. Pernah Bapak Ibu bayangin, misalnya anak kita yang masih kecil, misalnya seperti itu gitu. Papanya punya motor, punya mobil. Terus anaknya bilang, "Papa sini kunci mobilnya. Aku yang setir." Kira-kira kita kasih nggak? Kenapa? Hah? Bahaya. Lo anaknya kan bilang, "Papa gak sayang sama aku," gitu. Pelit banget sih perhitungan. Enggak. Karena kita begitu mengasihi dia, kita tahu. Karena Bapa begitu mengasihi kita. Dia mengasihi kita di luar kenyamanan kita. Dia mengasihi kita bukan untuk kenyamanan kita, tapi mengasihi kita untuk yang terbaik buat kita. Dia tahu apa yang boleh dan apa yang tidak. Jadi sampai kadang-kadang kalau kita berasa kita ada sesuatu yang ditahan, itu bukan karena dia mau menahan dari kita, tapi karena mungkin kita belum sampai waktunya dan belum bisa menghandle itu. Dan bukan untuk mendatangkan kebaikan buat kita, malah mencelakakan kita. Jadi satu hal,
kita belajar untuk bagaimana mengasihi Tuhan dan mensyukuri apa yang dia kerjakan. Dan Natal ini membawa kepada satu momen di mana dia datang ke bumi bukan hanya untuk lahir di bumi, tapi memberikan pengharapan. Dia menyelesaikan apa yang kita nggak bisa buat. Dia memulihkan kembali hubungan yang rusak. Segala hukum-hukum yang mustahil untuk kita lakukan, dia selesaikan. Jadi tinggal dua hukum untuk kita, hanya hukum kasih, di mana kita hanya diminta untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kalau kita buka ayatnya ya, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kita diminta untuk mengasihi Tuhan Allah kita. Kedua, kita diminta mengasihi sesama kita. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita letakin dasar dulu ya. Kamu mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Jadi karena kelahiran Yesus, tinggal hanya dua ini, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kita pikir mengasihi sesama saudara kita itu adalah pilihan dan anjuran. Tapi berdasarkan ayat tadi kita baca, dan perintah ini kita terima dari dia. Ternyata mengasihi saudara-saudara kita itu adalah suatu perintah. Dan tanda kita mengasihi Allah kalau kita tadi menuruti perintahnya. Jadi bisa nggak kita tidak mengasihi saudara kita? Bisa? Tidak bisa. Karena ini perintah. Ini bukan pilihan. Tapi kadang-kadang kita pikir itu pilihan. Jadi kadang-kadang kita pikir, aku mau mengasihi, aku gak mau mengasihi, pilih-pilih sendiri gitu. Hari ini aku mau mengasihi, besok enggak, aku mau mengasihi dia, aku tidak mau mengasihi dia. Oh dia menyenangkan sekali, gampang dikasih, aku mau mengasihi dia. Itu orang menyebalkan banget, aku gak mau mengasihi dia. Karena kita pikir mengasihi saudara kita itu pilihan. Tapi kalau kita mau belajar hari ini, mengasihi saudara kita itu bukan pilihan, itu perintah. Dan tanda kita mengasihi Allah kalau kita mengikuti perintahnya. Jadi jangan bilang kita mengasihi Allah, Bapa aku mengasihimu kalau kita tidak turuti perintahnya. Itu dibilang kita pendusta. Tapi problemnya, mengasihi saudara kita itu adalah hal yang gampang? Ayo jujur di sini, ayo jujur kita. Mengasihi saudara-saudara kita adalah hal yang sulit, nggak gampang. Ada banyak hal orang-orang yang begitu menarik, begitu cute dia kita gampang. Tapi kebanyakan itu nggak gampang, mengesalkan. Apalagi orang-orang yang mengecewakan kita. Apalagi orang-orang yang menyakiti hati kita. Kita pikir orang-orang yang tidak bisa mengerti kita. Itu kita susah sekali. Mungkin Bapak Ibu pikir gini, kok berita Natalnya kayak gitu ya? Gitu. Harusnya berita Natal sukacita gitu ya. Mari kita hargai apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita di kayu salib. Kalau selama ini kita pikir Natal itu cuma perayaan demi perayaan demi perayaan, kita kehilangan maknanya. Mari kita maknai apa sebenarnya Natal itu. Yesus sudah bayar begitu mahal dengan darahnya, dia begitu bayar mahal dengan jiwanya untuk memulihkan kita. Dan dia hanya memberikan dua hukum ini, mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Kita selama ini begitu bergumul mengasihi sesama kita. Karena apa? Karena kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Tuh, di mana Ibu ayatnya? Kita buka ya, materi Matius.
Tadi udah bisa tolong bukain Matius 22 ayat 39 itu. Dia bilang apa? Tuhan tuh tidak akan memberikan segala suatu perintah yang susah. Kalau dia berikan perintah itu mudah karena dia sudah melakukan yang susah. Dan dia selalu memberikan petunjuknya. Kalau kita baca dari ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada kata-kata di tengah yang penyambung, yang kelihatannya seakan-akan sepele. Yaitu kata apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti. Apa arti kata seperti, Bapak Ibu? Menyerupai, serupa. Jadi kita hanya bisa mengasihi sesama kita seperti patokannya kita mengasihi diri kita sendiri. Kita bisa menjadikan jawaban, memberi jawaban bagi orang lain jika kita punya jawaban untuk diri kita sendiri. Jadi itu ada kata sepertinya. Kita hanya bisa menerima orang lain kalau kita bisa menerima diri kita. Kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa tidak membenci orang lain kalau kita tidak membenci diri kita sendiri. Karena apapun yang kita lakukan bagi orang lain, itu kita melakukannya melalui lensa mata yang kita pakai. Kalau kita ini penuh dengan kebencian kepada diri kita sendiri, kita tidak bisa menerima bagaimana kita terima orang lain. Kalau orang lain itu berbuat tingkah laku yang sama, yang seperti kita buat, kita pasti nggak bisa terima dia. Kalau kita menolak diri kita sendiri gitu, kita pasti menolak orang lain juga untuk mendekat kepada kita. Patokannya itu adalah seperti. Karena itu pagi ini kita mau mengajak. Aku mau mengajak. Ayo kita belajar untuk kita mengizinkan di hari Natal ini. Kalau selama ini kita yang bilang Tuhan memberikan kado kepada kita, ya kan? Natal itu adalah Dia yang lebih dulu memberikan hadiah kepada kita. Mari kita sekarang terbalikan. Hari ini kita mengambil keputusan bahwa tahun ini kita memutuskan untuk kita memberikan kado kepada Dia. Apa yang seharusnya sudah Dia terima, layak Dia terima, yang sudah Dia beli lunas dibayar, yaitu kita. Yang Dia inginkan adalah apa? Supaya kita ini baik-baik. Kita ini jiwa tubuh roh kita baik-baik. Bahwa kita ini dipulihkan hubungannya dengan Dia, dan dipulihkan hubungan dengan sesama. Tapi kita tidak bisa dipulihkan dengan hubungan dengan Dia dan sesama jika kita ini penuh dengan luka, penuh dengan trauma, penuh dengan kebencian, penuh dengan kepahitan, dan penuh dengan salah paham. Karena pada saat kita salah paham sama orang, pada saat kita negatif, pikiran kita, cara kita memandang kehidupan sekitar kita, kita memandang orang, situasi, semua dengan lensa negatif itu. Kita jadi gampang cepat curiga sama orang. Iya kan? Kalau misalnya kita tidak bisa menerima kita merasa kita tidak layak. Kira-kira apa yang Yesus kerjakan di kayu salib, semua berkat-berkat yang telah Dia sediakan. Pada saat Yesus mati di kayu salib, itu semua sarana, fasilitas yang bisa kita nikmati sebagai anak Allah itu sudah tersedia. Karena saat itu juga semua pintu sudah terbuka dan fasilitas Dia, Allah Bapa, Putra tinggal dalam kita. Seluruh keluarga kerajaan Allah dalam kita, seluruh fasilitas Dia dalam kita. Kita tinggal memanifestasikan lewat kita, tapi ternyata kenapa tidak bisa termanifestasi? Karena kita tidak terhubung dengan Dia, karena kita merasa kita tidak layak. Karena kita hanya bisa menerima berkat sebesar kita layak, kita berasa kita layak untuk menerimanya. Betul gak? Betul gak? Kalau kita berasa kita gak layak, kira-kira berani gak kita datang mengambil dan kita ambil itu? Gak berani. Jadi semua berkat yang telah Tuhan sediakan itu seakan-akan serasa mubazir. Karena apa? Karena kita tidak merasa berhak dan layak untuk datang mengambil. Karena kita tidak boleh. Dan pada saat orang mau mendekat kepada kita, ada orang yang mengasihi kita, bisa ada orang yang mencintai kita lebih dalam daripada kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita belum dipulihkan, kita akan tolak orang itu. Karena kita takut, kita pikir gini, nanti kalau aku izinkan dia mendekat, dia tahu aku ini gimana orangnya, nanti dia tolak aku. Jadi sebelum orang itu tolak kita tolak dia duluan. Kira-kira kalau hubungan seperti kayak begini, bisa gak kita dengan bebas mengasihi saudara kita dan dikasih saudara kita, dan kita menikmati hubungan pemulihan yang Tuhan telah sediakan? Gak bisa. Karena itu penting bagaimana caranya kita mengizinkan diri kita dipulihkan. Dan Natal ini memberikan akses yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena Yesus
datang ke bumi. Yang lahir di kandang hanya Yesus. Kita pikir nggak dapat penginapan ya? Penuh. Tapi kira-kira Bapak Ibu pikir, kalau Yosia yang kelahirannya hampir 300 tahun kemudian, itu bisa dicatat di kitab para nabi. Kira-kira hampir 300 tahun, 290 tahun kemudian akan lahir seorang anak namanya Yosia, keturunan Raja Daud. Dia akan menjadi pemerintah dan dia akan menunggangbalikan Baal dan dia akan membongkar semua makam para nabi dan membakar tulang-tulang nabi Baal. Ditulis dengan secara begitu detail. Kira-kira bisa nggak Allah Bapa memprediksikan kapan Yesus lahir? Bisa sekali. Jadi Yesus lahir di Palungan itu sengaja. Bukan karena tidak ada tempat. Tapi dia sengaja lahir di Palungan. Kenapa? Karena dia mau memberikan kepada kita. Siapapun kita boleh bisa datang kepada dia. Kalau dia mungkin lahir di hotel yang besar gitu kan. Mungkin cuma orang-orang yang berduit yang berani menghampiri dia. Tapi karena dia memilih tinggal di Palungan yang paling rendah gitu. Semua orang berasa layak untuk bisa datang sama dia. Dan menghampiri dia. Jadi dia bisa diakses oleh semua kalangan, semua pihak, segala status, segala latar belakang. Dan kita mempunyai, seperti Ibrani 14 ayat 15 katakan, kita mempunyai imam besar yang melintasi seluruh dan mengetahui segala macam apa yang kita rasakan. Dia dicobai dalam segala hal, ya kan? Tapi dia tidak berbuat dosa. Jadi kita punya Yesus yang bisa merasakan segala perasaan kita, hati kita, kesesakan kita, apapun yang kita rasakan. Dan dia pun juga pernah merasakan dari status yang paling bawah sampai status yang paling tinggi. Jadi gak ada alasan bagi kita untuk bilang, kamu gak ngerti sih rasanya. Kamu bukan jadi seperti aku sih. Kamu gak tahu sih rasanya aku begini, kenapa? Dia tahu semua rasanya. Kelahiran Yesus memungkinkan kita mempunyai imam besar seperti ini. Pembela, penasehat buat kita. Sehingga kita punya kesempatan untuk kita boleh datang kepada dia, menghampiri dia. Ibrani 4 ayat 16, berani menghampiri dia, menceritakan seluruh keberadaan kita, sehingga kita pertolongan pada waktunya. Kita hidup di dunia yang begitu cepat bergelak mobilisasinya, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk duduk diam dan mencari tahu keberadaan hati kita ini seperti apa. Dan tanpa sadar setiap daripada kita ini terputus hubungan kita dengan hati kita. Kita nggak tahu kita ini lagi sedang terjadi apa dalam hati kita. Karena setiap hari kita kerjanya cuma pagi bangun terus sibuk tanpa putus, tidur lagi malam, besok pagi lagi bangun. Sampai kita nggak tahu, kita nggak punya waktu untuk melihat keberadaan kita. Kita nggak tahu apakah kita sedang terluka, kita ini sedang kecewa, kita ini sedang mengalami apapun, kita nggak tahu. Tapi kabar baiknya adalah kita punya Yesus sekarang, penasehat yang ajaib itu. Dia penghibur buat kita. Dia Raja Damai juga, yang bisa memberikan pada kita jalan keluar dan solusi. Jadi di hari Natal ini, aku mau mengajak kita semua untuk pause sejenak dari suasana yang merayakan, karena kita udah merayakan berhari-hari. Tapi kita mulai hari ini duduk diam. Dan mulai melihat ke dalam diri kita bersama dengan Roh Kudus. Untuk mulai bertanya sama dia, Bapa memasuki tahun ke depan. Apa yang kau inginkan aku kerjakan dalam kehidupanku? Memasuki tahun ke depan, persiapan-persiapan apa? Apa yang masih perlu pemulihan dalam kehidupanku? Sehingga tidak ada satupun penghalang lagi antara engkau dan aku. Tidak ada satupun apapun lagi yang menghalangi berkat-berkat. Karena 1 Petrus 1 ayat 5 mengatakan gini. Kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Ya kan? Oleh iman. Jadi yang menentukan seberapa besar pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita memasuki tahun depan, itu adalah iman kita. Jadi kita nggak bisa bilang gini, Tuhan, kok nggak denger sih gitu? Kok hidupku begini-begini aja?
Masuk 2024, masuk 2025, nanti 2025 selesai sama lagi. Kenapa hidupmu tidak pernah berubah Tuhan? Padahal Engkau berkata bahwa Engkau itu sumber segala sesuatu, Engkau Raja damai, Engkau yang telah menyediakan semua, aku tidak yatim piatu. Tapi kenapa hidupku begini-begini saja dan gak ada yang berubah? Kalau kamu mau sesuatu yang berubah dalam kehidupanmu, kamu harus melakukan suatu perubahan. Kalau kamu melakukan hal yang sama terus seperti kamu akan menuai hasil yang sama lagi. Jadi aku mau bertanya di sini gitu. Kali ini mungkin lain daripada yang lain ya beritanya. Apakah kita sudah puas dengan kehidupan kita? Tahun-tahun kemarin hingga saat ini. Apakah ada yang mau ada perubahan? Atau adakah di bagian-bagian mana yang kita merasa bahwa ini masih bisa lebih dimaksimalkan? Kita ada bagian-bagian yang mau, bagian ini aku mau dipulihkan. Jika ada, kita pakai hari ini sebagai momen perenungan saja. Bagian apa Bapak dalam kehidupanku yang harus dipulihkan? Cara berpikirku yang bagaimana yang harus berubah? Cara aku memandang persoalan, cara memandang kehidupan apa? Bagaimana yang harus dirubah sesuai dengan pandanganmu? Beberapa hari yang lalu itu aku mengalami suatu pemahaman yang pengertian yang mengagetkan gitu. Kita kadang mengetahui sesuatu, kadang kita cuma tahu gitu ya. Tapi ada momen tertentu pengetahuan itu tiba-tiba menjadi pengertian gitu kan ya. Nah, aku kan sering dengar gitu. Misalnya orang bilang Tuhan tuh memandang kita indah, di mata Tuhan kita sempurna gitu kan ya. Kita ini cantik, kita ini berharga dan segala macam gitu. Itu kita sering tahu dan kita sering dengar gitu. Tapi tahukah kita kapan pengetahuan itu berubah benar-benar menjadi kehidupan bagi kita? Beberapa hari yang lalu gitu kan ya, tanpa sengaja pas lagi di kamar mandi nunggu antrian yang panjang, biasa toilet perempuan panjang sekali ya. Nah pas lagi nunggu toilet ngantri begitu, terus tanpa sadar jadi ngaca dong. Kalau perempuan-perempuan ada kaca kan pasti ngaca ya. Jadi ngaca gitu, begitu ngaca langsung lihat, aduh ini kok ada yang berlebih-lebih di sini misalnya gitu. Kok ini ada yang apa gitu kan. Karena dalam 2 tahun ini aku naik banyak sekali timbangannya. Dan itu seakan-akan lupa. Karena ada momen-momen dalam kehidupanku tuh, cara memandang aku tuh, cara memandangnya terbiasa dengan memandang diri sendiri. Oh aku ini cantik, aku ini berharga, aku ini diterima gitu. Jadi aku lupa melihat diriku yang sebenarnya. Jadi ya karena seringan dengar kamu cantik ya, kamu itu luar biasa ya gitu, kamu itu istimewa ya. Jadi tanpa sadar cara aku memandang diriku tuh, oh, aku ini cantik gitu, aku ini luar biasa, aku ini bisa diterima gitu kan. Jadi lupa begitu lihat kaca baru ada momen-momen tertentu langsung, loh ternyata kamu kayak gitu ya gitu. Ternyata aku kayak gitu kan. Nah, apakah firman Tuhan itu, pandangan Tuhan dalam kehidupan kita itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita? Apakah memang benar-benar kita sini sudah mempunyai cara pandang diri kita bahwa kita ini memang sudah diterima oleh Tuhan apa adanya, kita ini layak di hadapannya, kita ini berharga di hadapannya? Ataukah itu cuman sebagai slogan-slogan yang kita tahu tapi itu belum terjadi dalam kehidupan kita? Karena balik lagi, kekuatan kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan, kekuatan kita bisa menyedot dan merasakan itu semua adalah sebesar iman kita. Jika tadi kita berasa kita tidak layak, tanpa sadar dalam kehidupan kita akan merasa yang ini aku belum layak dapatnya, yang ini aku belum bisa ini handle-nya, yang ini bukan untuk aku, nanti kalau aku sudah lebih suci, kalau ini nanti aku sudah lebih benar, kalau yang ini nanti aku kalau sudah lebih lagi gitu. Jadi tanpa sadar kita tolak semua itu, tanpa iman kita tidak bisa nikmati. Aku mau mengajak kita untuk sekarang
Belajar untuk memahami apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Kita jaga hati dan pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan katakan. Dan pada saat kita dipulihkan dalam kehidupan kita bisa memulihkan banyak orang. Jangan pernah takut kita memproses hati kita, karena Tuhan tidak pernah akan menolak kita. Kenapa? Karena di Yohanes bilang, Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi kita boleh datang kepada Dia apa adanya, ceritakan aja semua kesulitan kita, kesukaran kita, kejelekan kita. Dan kita ajak Dia bersama-sama untuk berproses. Ikut berjalan bersama-sama kita memproses dari cahaya fajar yang masih gelap sampai rembang tengah hari. Kita ajak Dia bersama-sama. Karena firman Tuhan katakan, apabila kita akui Dia dalam segala jalan kita, Dia akan meluruskan jalan kita. Dan pelan-pelan dengan hubungan intim kita dengan Dia yang telah Yesus kerjakan. Natal ini memungkinkan hubungan intim itu terjadi. Kita pelan-pelan mulai bisa memandang seperti bagaimana cara Dia memandang kita. Dan kita mulai bisa berjalan sejajar dengan apapun rancangan Dia dalam kehidupan kita. Kita bisa menikmati semua berkat-berkat yang disediakan dalam kehidupan kita.